Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya William Andreas Tinjak. Saya adik tingkatnya pendeta kita di sini ya. Saya saat ini melayani di Christ Chapel Karawaci di UPH, jadi gereja yang ada di dalam UPH itu. Dan selain itu saya juga adalah Bapak Asrama di mahasiswa keguruan ya. Jadi yang saya bina itu sekitar 300-an anak calon guru ya, rata-rata. Ya, begitu saja perkenalan singkat dari saya. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Mereka memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur dan bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan apa sih yang menjadi tujuan hidup? Itu adalah pertanyaan yang esensi, yang penting untuk kita ketahui Bapak Ibu. Dan bagi saya tema yang diusung oleh jemaat di sini itu pertanyaan yang sangat baik ya. Yaitu menemukan apa yang menjadi tujuan hidup sejati Bapak Ibu. Nah, ternyata di dalam Westminster Shorter Catechism itu pun bertanya hal sama dan menjawab hal yang sama. Nah, Westminster ini sebenarnya adalah katekismus yang mendasari dari Alkitab. Jadi pengajarannya itu isinya ya pengajaran Alkitab.
Dan dia menyimpulkan apa yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati berelasi dengan Allah. Nah, ini tujuan hidup manusia, tapi pertanyaannya, apakah Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 21 tadi menggambarkan hal yang sama ini? Ya, kita coba eksposisi satu demi satu ayat ini. Yang pertama kita melihat melalui ayat 1 dengan 2, di situ kita akan melihat bahwa menemukan tujuan hidup sejati itu dimulai dari mengetahui identitas kita siapa di dalam Kristus. Kita sebelum bertanya apa tujuan hidup kita harus tahu dulu dan sadar dulu siapa identitas kita di dalam Kristus. Makanya Paulus itu memulai perkataan di ayat 1 dengan seperti ini, Bapak Ibu. Sebab itu, sebagai anak-anak terkasih, teladanilah Allah. Dimulai dari apa? Ini TB 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kalau TB 2, sebagai anak-anak yang terkasih, ya dia kasih tahu dulu identitas kita. Siapa Bapak Ibu? Adalah anak-anak terkasih, anak-anak Allah. Sebelumnya, di luar Kristus, kita adalah musuh Allah Bapak Ibu. Karena keberdosaan kita itu harusnya mati karena dosa. Kita musuh Allah, tetapi di dalam Kristus, Kristus yang mati itu, Kristus yang bangkit itu telah menebus kita. Sehingga kita manusia berdosa itu telah diampuni dosanya dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga di situ dikatakan, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jadi ini sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin menemukan tujuan hidup sejati dimulai dari mengetahui identitas kita sebagai anak Allah, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita itu adalah anak raja, kita ibaratkan, atau anak orang kaya, maka dari itu kita akan hidup di dalam kelimpahan kayanya Bapak kita. Kelimpahan kayanya Bapak kita sebagai raja. Kelimpahan karena nama baik Bapak kita. Sehingga harusnya kita hidup menyenangkan Bapak kita. Sehingga kita hidup senang dan berelasi kepada Bapak kita. Nah, sama seperti itu. Ketika kita sadar kita ini anak Allah, maka dari itu nama baik Allah yang kita junjung, kita muliakan Dia, dan kita mau hidup berelasi dengannya. Jadi kalau kita melihat kembali di sini karya Kristus dinyatakan karena Kristus mengasihi kita sehingga kita menjadi anak Allah. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Ya, singer nih siapa namanya? Ya, Albert ya. Albert itu punya hutang 1 miliar kepada saya Bapak Ibu. Saya punya uang, kita ibaratkan saja. Saya itu punya uang 2 miliar Bapak Ibu. Kemudian Albert nih memohon-mohon, Ko William, pinjamkan uang 1 miliar, nanti tahun depan saya kembalikan. Oke, saya bilang. Setahun kemudian, tiba-tiba dia menghilang. 2 tahun dia menghilang. Sehingga saya bilang cari polisi, temukan dia. Akhirnya dia ketemu Bapak Ibu. Pas ketemu dengan saya bilang bayar hutangmu 1 miliar. Dia bilang saya enggak punya uang. Ampuni saya, tunggu setahun lagi. Saya bilang enggak bisa. Ternyata saya ngobrol itu di gereja. Ternyata ada pendeta Rosa. Ternyata pendeta Rosa ini kaya, punya uang 1 triliun Bapak Ibu. Ini contoh saja ya. Tidak akan mungkin karena saya akan sebut sesuatu angka yang tidak mungkin bagi pendeta ya. Benar kan, 1 triliun gak punya kan? Iya, jangan. Ngeri Bapak Ibu. Nah, pendeta Rosa bilang kayak gini, Pak William,
saya bayar hutang Albert ini 1 miliar. Nah pertanyaannya, saya ampuni nggak dia? Hutang dia lunas nggak Bapak Ibu? Lunas. Tetapi pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah relasi saya baik dengan dia, dengan Albert? Enggak, saya enggak percaya lagi sama dia. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, untuk saya percaya lagi sama dia, butuh yang namanya orang yang menjamin bahwa dia akan baik-baik saja. Nah, ini nih menjadi analogi seperti ini Bapak Ibu. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Harusnya kita yang mati, tapi Yesus yang menggantikannya. Untuk hutang itu dibayarkan Yesus. Berarti hutang kita sudah dihapus, setuju Bapak Ibu? Tetapi relasi kita dengan Bapa itu masih musuh Allah. Maka dari itu kebenaran Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Sehingga yang dilihat Allah Bapa itu adalah kebenaran Kristus. Dan kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi keselamatan di dalam Yesus tidak hanya berbicara soal pengampunan dosa, tetapi pemulihan relasi. Kita yang berdosa, harusnya kita musuh Allah, sekarang diangkat menjadi anak Allah. Dan harusnya kalau kita sadar kita dulu adalah manusia berdosa, dan kita diangkat menjadi anak Allah, harusnya kita menjadi penurut-penurut Allah, dan teladanilah Allah, hidup dalam kasih. Jadi dimulai dari tahu kita nih anak Allah, tetapi sebelumnya kita mati karena dosa harusnya. Baru kita masuk yang kedua, Bapak Ibu. Bahwa tujuan hidup sejati manusia adalah menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Dalam artian kayak gini, kita kan sudah jadi anak Allah nih. Tetapi jangan lagi kita hidup sebagai musuh Allah. Tapi hiduplah sebagai anak Allah, hidup yang taat kepada Allah. Nah sekarang kita lihat ayat 3. Jangan lagi kita hidup dikendalikan oleh hawa nafsu, kita lihat di ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan. Jadi Paulus katakan jangan lakukan itu, dan bahkan disebut pun jangan. Saking tidak bolehnya disebut pun jangan. Di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi jangan lagi dikendalikan hawa nafsu, tetapi juga jangan melakukan suatu dosa yang tidak pantas. Ayat 4, demikian juga perkataan-perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, gantinya ucap syukur. Bapak Ibu, ini termasuk humor yang salah Bapak Ibu. Jadi tidak semua humor itu berdosa, setuju ya? Tetapi ada kalanya kita tuh suka humor, ketawa-ketawa orang, tetapi orangnya sakit hati, itu udah boleh Bapak Ibu. Itu termasuk yang tidak pantas. Tetapi sebaliknya, sebagai anak-anak Allah, ucapkan syukur. Baru kita masuk yang selanjutnya. Di ayat 5 dan sampai 7 dikatakan, jangan kamu berkawan dengan orang durhaka yang menjerumuskan kita kepada dosa. Maksudnya berkawan di sini adalah bukan berarti tidak boleh berkawan, tetapi berkawan itu menjadi a company, menjadi kelompok ini dan hidup di dalam dosa itu juga. Ya kita lihat ayat 5 sampai 7 ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebelum saya lanjut ya ke ayat 6 dan 7. Nah di sini kita melihat kalau kita sebagai anak Allah, warisan kita apa? Kerajaan Allah. Tetapi orang berdosa itu dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Kalau kita yang mendapat bagian, ya nikmati bagian itu. Jangan berkawan. Kita lanjut ya ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Nah jadi sekali lagi berkawan yang dimaksud adalah
jangan menjadi bagian melakukan hal yang sama. Jadi ini kelompok koruptor, ya berkawan boleh nggak? Sebagai kawan boleh, tetapi jangan menjadi bagian korupsi. Teman-teman kita menyontek pas kuliah, iya, tetapi jangan menjadi kawan di dalam menyontek itu, di dalam menipu itu. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Nah selain itu, tadi kan kita menanggalkan manusia lama kita, karena kita adalah anak-anak Allah, dan kita mengenakan manusia baru, hidup yang baru. Makanya di ayat 8-10 dikatakan kayak gini Bapak Ibu. 8 dulu ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini menarik Bapak Ibu. Paulus katakan kita itu dahulu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu di dalam Kristus adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kata Paulus tuh kayak gini, kamu tuh bukan menjadi terang, tetapi kamu adalah terang. Ketika kamu diselamatkan Kristus, maka dari itu hiduplah di dalam terang, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Jadi ada perubahan di situ. Dan yang selanjutnya kita baca ya, di ayat 8 tadi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita anak-anak Allah, hidup jadi anak-anak terang. Jangan hidup lagi menjadi seperti musuh Allah. Nah itu yang memuliakan Tuhan tuh. Dan kita lanjut ya, kita lihat ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Jadi kita ingin melakukan sesuatu yang berbuah keadilan, kebenaran. Dan sedangkan kalau kita hidup di dalam dosa, itu tidak membuahkan apa-apa. Kita lihat ya ayat 11-12 ya. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kalau kita hidup di dalam terang, ada buahnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, di dalam dosa, tidak berbuahkan apa-apa. Kalau kita hidup di dalam terang, di dalam Kristus, ada kerajaan sorga. Tetapi kalau kita hidup dalam kegelapan, di dalam dosa, tidak ada kerajaan sorga. Jadi jelas sekali Paulus menjebatani, membedakan antara hidup di dalam terang dan hidup di dalam kegelapan. Yang selanjutnya, sebab menyebutkan saja pun apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Nah sebelumnya tadi di ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan dosa itu. Maksudnya telanjangi itu apa Bapak Ibu? Telanjangi itu kayak gini, kita anggap ini ruangan gelap Bapak Ibu. Kalau kita itu adalah terang, maka ketika terang itu datang di dalam kegelapan, maka terang itu akan menyingkapkan, menelanjangi ruang yang gelap itu. Ketika kita menelanjangi ruang yang gelap itu, kita baru sadar, iya ya dosa itu gak berguna ya. Oh iya ya dosa itu tidak berbuahkan apa-apa ya. Oh iya ya dosa itu malah membawa kita tidak kepada kerajaan Allah ya. Oh iya ya dosa itu berbahaya ya. Oh iya ya dosa itu membawa kita kepada penghukuman ya. Itu maksudnya telanjangi Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu dikatakan ayat 12, sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Kemudian dikatakan di ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Sehingga di ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai engkau yang tidur. Ini berbicara soal Yesus yang mati dan bangkitlah dari antara orang mati. Yesus bangkit dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Ini ayat ini untuk menunjukkan bahwa kita pun hidup serupa Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam artian kayak gini, ada dua hal jadinya. Bangun itu untuk menunjukkan
sadar kamu bukan lagi hamba dosa, bukan lagi di dalam kegelapan tetapi di dalam terang, sehingga kamu bangkit di dalam hidup yang baru ini. Jadi bukan hanya sekadar kamu diselamatkan untuk menerima keselamatan saja, tapi untuk berbuahkan kebenaran, untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu lagu Amazing Grace nggak Bapak Ibu ya? Saya nyanyikan dulu ya sedikit ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nah, lagu ini Bapak Ibu ingin mengungkapkan apa? Bahwa anugerah Tuhan yang ajaib itu sangat indah, yang menyelamatkan orang yang rusak seperti saya. Yang menciptakan lagu ini adalah John Newton. Itu menggambarkan dirinya Bapak Ibu. Anugerah Tuhan begitu indah yang menyelamatkan orang yang rusak seperti saya, kata John Newton. Karena apa? Karena John Newton sebelum percaya Yesus, dia adalah pedagang budak Bapak Ibu. Budak itu beda dengan pembantu. Pembantu itu masih manusiawi. Budak itu adalah seolah-olah nih manusia itu kayak barang diperjualbelikan. John Newton sebelum terima Kristus, pedagang budak, hidupnya asal-asalan, tetapi ketika dia terima Kristus, dia sadar, eleng, bahasa Jawanya. Saya orang Batak tapi bahasa Jawa eleng gitu. Dia sadar bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa, tetapi anugerah Tuhan itu sungguh berlimpah, sehingga yang terhilang itu diselamatkan, dicari Tuhan, sehingga aku menjadi anaknya. Setelah dia sadar, dia tidak lagi hidup menjadi pedagang budak, tetapi dia hidup menentang perbudakan. Hidupnya berubah Bapak Ibu. Jadi bedakan ini ya, bedakan antara insaf dan tobat. Insaf itu apa Bapak Ibu? Insaf itu adalah saya sadar saya melakukan dosa dan saya tidak lagi melakukan dosa. Itu insaf. Tetapi tobat adalah saya sadar itu dosa, tetapi saya ingin melakukan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Ada tindakan 180 derajat. Kalau insaf itu hanya kayak gini. Gua sadar akan dosa dan aku tidak mau melakukan dosa ini lagi. Tapi tobat itu adalah aku tidak mau melakukan dosa ini lagi, tetapi aku mau melakukan sesuatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang terjadi sama John Newton. Dia dulu memakai tubuhnya sebagai senjata kelaliman, tetapi ketika dia percaya Yesus, dia pakai tubuhnya sebagai senjata kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu, sadar gak kita itu anak-anak Allah yang diselamatkan oleh anugerah? Masihkah kita gunakan tubuh kita itu sebagai senjata dosa atau senjata kebenaran Allah Bapak Ibu? Disitulah kita sadar aku memuliakan Tuhan. Kalimat terkenal John Newton menjelang akhir hidupnya, dia mengatakan kayak gini. I am a great sinner, but Christ is a great savior. Aku ini manusia yang sangat berdosa, tapi Yesus Kristus adalah juru selamatku yang satu-satunya terbesar itu. Sehingga apa? Sehingga tubuh dan hidup yang dulunya menjadi senjata kejahatan, ketika terima Kristus digunakan menjadi senjata kebenaran Allah. Jadi kita
tebus bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup memuliakan Tuhan. Ternyata benar. Tujuan hidup sejati kita adalah memuliakan Allah di dalam Kristus. Ayat 15-20. Bagaimana caranya hidup kita memuliakan Tuhan? Setidaknya ada 4 hal dari ayat 15-21 ini. Yang pertama, hidup dalam hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan dari mana? Alkitab, Bapak Ibu. Kita lihat ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal yang tidak mau diajari. Kalau kita melihat orang Israel itu tegar tengkuk, jangan seperti orang Israel tegar tengkuk, tetapi seperti orang bijak. Kalau kita melihat Amsal, orang bijak itu adalah orang yang belajar takut akan Tuhan dan kebenaran. Jadi kita hidup sadar, kita hidup berjuang tidak ikut arus dunia, tetapi kita berjuang untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan bertanya, bisnis ini apakah sesuai kehendak Tuhan? Kalau aku kuliah di sini apakah sesuai kehendak Tuhan? Ketika aku pacaran dengan orang yang beda agama, apakah aku memuliakan Tuhan? Jadi itu yang ditanya Bapak Ibu. Tetapi yang kedua, hidup menebus waktu Bapak Ibu. Hidup menebus waktu, disitulah kita memuliakan Tuhan. Kita baca ayat 16-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pergunakan itu dalam bahasa aslinya itu artinya sama dengan menebus Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan kata menebus itu apa. Nah, sedangkan waktu di sini kalau Bapak Ibu mau coret-coret Alkitabnya silakan. Waktu di sini digunakan kata kairos Bapak Ibu. Mungkin bagi sebagian kita tahu ya kairos itu apa. Kairos itu adalah tidak selalu ada kairos, tidak selalu ada waktu kesempatan dari Tuhan. Ya, kairos itu adalah waktu kesempatan yang tidak selalu ada. Tetapi di sini juga dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari ini menggunakan kata hemeron. Hemeron ini merujuk kepada kronos. Kronos itu adalah waktu yang selalu kita jalani. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia tidak pernah menunggu kita, tapi terus jalan dan selalu ada. Tapi kairos ini tidak selalu ada. Makanya kata Paulus, pergunakanlah atau tebuslah kairos itu. Menebus itu kayak gini Bapak Ibu. Ini ada waktu kesempatan nih. Saya mau tebus, saya mau beli atau saya mau berjuang, berkorban untuk dapatin kesempatan itu. Aku tidak mau sia-siakan karena disitulah aku bisa memuliakan Tuhan. Misalnya contoh Bapak Ibu. Bagi anak-anak nih mengatakan, aku mau minta maaf ke mamaku lah, atau aku mau mengasihi mamaku. Dan engkau mengatakan, ya udahlah, nantilah paling 2 tahun lagi. Tak ada yang tahu. Bisa jadi tahun depan mamamu sudah tiada. Atau bagi anak-anak muda, ya udahlah nanti tahun depan aja setelah lulus kuliah, aku baru mau melayani Tuhan. Tidak ada yang tahu. Kalau sudah ada panggilan untuk melayani, yuk melayani, tebus itu. Jangan ditunda-tunda atau mau bertobat, udahlah nanti dululah 5 tahun lagi aku mau bisnis dengan korupsi ini, nanti 5 tahun baru aku tobat. Tak ada yang tahu Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Belasan tahun yang lalu, ada satu wanita, bukan istri saya, ini direkam ya, gak apa-apa sih. Satu wanita itu tiba-tiba ngomong kayak gini, ini lagi ada acara, terus dia bilang kayak gini sebelum acara, kok nanti malam setelah acara ngobrol yuk. Saya tahu dia baru putus dengan pacarnya, tetapi tidak hanya itu, dia menghadapi masalah yang besar, saya tidak tahu itu apa. Dia stres sekali sampai depresi, sampai minum obat depresi. Saya bilang oke, setelah acara selesai ya. Setelah acara selesai, saya lihat cewek ini malah ngobrol sama cowok yang lain.
Ya udah toh. Dan saya lihat dia udah tersenyum. Ya udah saya pulang. Tahu nggak Bapak Ibu? Besoknya dia apa? Bunuh diri. Saya nggak tahu, hidup tuh kita nggak tahu. Saya masih menyesal sampai sekarang. Menyesal bukan berarti kayak gini, ketika dia ngobrol sama saya dia nggak jadi bunuh diri, enggak itu. Tapi saya menyesal karena saya tidak menebus waktu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan apa sih yang mau Tuhan untuk saya sampaikan. Kita enggak tahu, hai anak muda, kita enggak tahu orang tua kita sampai kapan. Kalau mengasihi keluarga orang tua itu adalah perintah Tuhan, ya tebus waktu itu. Jangan tunggu, nantilah, tunggu aku kaya dulu. Enggak, sekarang kita enggak tahu. Sama ketika kita mau mengampuni, ampuni sekarang. Siapapun yang jadi musuh kita. Kalau diminta pelayanan, yuk sekarang. Diminta retret, yuk sekarang retret. Ya ini butuh usaha sih, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita Bapak Ibu. Tetapi yang selanjutnya, hidup dikuasai Roh Kudus. Nah ini yang memampukan kita lihat dengan cepat ya. Ayat 18-19. Jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Maksudnya apa? Mabuk anggur ini membuat engkau tidak terkendali, tapi kamu hidup apa? Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Maksudnya penuh dengan roh itu adalah hidup yang dikendalikan oleh Allah. Sekali lagi kita akan dimampukan memuliakan Tuhan ketika kita hidup penuh dengan roh, dikendalikan Allah. Dan berkata-kata seorang dengan yang lain dengan dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi memuji Tuhan. Itu yang memuliakan Tuhan. Di gereja kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi juga adalah hidup bersyukur dan rendah hati, ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah, ini maksudnya rendah hatilah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Karena apa? Karena kita menyadari saya menerima anugerah, orang pun di sini menerima anugerah, sehingga engkau tidak perlu banding-bandingkan. Kita harus tunduk, rendah hati, saling menghormati satu dengan yang lain. Tetapi juga ucaplah syukur itu untuk menunjukkan apa? Kita itu melihat dunia itu sebagai anugerah, Bapak. Ketika kita tuh melihat dunia itu di dalam sudut pandang anugerah, maka kita belajar bersyukur. Saya kasih contoh. Kalau orang yang dikit-dikit merasa dirinya menjadi korban, dia gak akan bersyukur. Dia melihat dunia ini begitu jahat kepadanya, gak akan bersyukur. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif semua anugerah Allah, sehingga kita akan menyatakan anugerah Allah di dalam Yesus itu cukup. Sekalipun sulit hidupmu, kamu bisa bersyukur. Karena engkau yakin Tuhan akan jaga kamu, pelihara kamu, dan bahkan dosa pun tidak lagi berkuasa atasmu. Kematian kekal pun tidak lagi berkuasa. Sehingga engkau pun hidup terus di dalam syukur. Jadi mari Bapak Ibu hidup muliakan Tuhan. Dimulai dari sadar aku ini anak Tuhan. Bukan musuh Allah lagi. Aku ini anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Karena anugerah. Maka dari itu tanggalkan manusia lamamu. Kenakan manusia baru sebagai anak terang. Dan hidup muliakan Tuhan. Dengan hidup dalam hikmat melalui kebenaran Alkitab. Hidup menebus waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Hidup dikuasai Roh Kudus. Dan hidup bersyukur. Dan rendah hati kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati, pikiran kami dan hidup kami. Sehingga hidup kami dikendalikan oleh Allah itu sendiri. Engkau Yesus adalah nahkoda kami, kapten dari kapal kehidupan kami. Dan kami mau hidup sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu karena anugerah. Sehingga kami pun berjuang untuk hidup insaf,
menanggalkan manusia lama, dan hidup tobat menanggalkan manusia baru, serta hidup memuliakan Tuhan, menggunakan waktu sebaik-baiknya, hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kehendak-Mu, dan hidup di dalam mengasihi sama, hormat, hidup dalam syukur, terus mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa.